Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saya akan menjawab pertanyaan tugas di luar kelas hari ke-6, yaitu yang nomor 3, metode individual system. Yang pertama, apa pengertian individual system? Yaitu proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajarnya. Yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Agar motivator dapat mengenal karakter, kesukaan, dan kemampuan masing-masing anak di kelasnya. Yang kedua yaitu motivator dapat melakukan pendekatan sesuai dengan kemampuan dan kesukaan anak didiknya. Yang ketiga, motivator dapat memberikan materi sesuai dengan kemampuan dan kesukaan anak didiknya. Yang nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Jawabannya, agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap. Yang keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Yaitu jawabannya, guru di Bimba adalah sebagai seorang motivator yang menjadi fasilitator, sedangkan si anak adalah sebagai subjek belajar. Yang kelima, apa perbedaan antara metode individual system dan classical system? Yaitu dengan adanya paradigma Bimba, di mana kata Bimba itu sendiri yaitu bimbingan minat baca dan belajar anak. Jadi prosesnya harus 100% menyenangkan atau fun learning. Jika prosesnya sudah menyenangkan bagi anak, maka anak akan merasa bahwa belajar adalah hal yang menyenangkan. Sedangkan classical system yaitu belajar itu untuk menuntut hasil, si anak dituntun untuk bisa baca, menulis, atau belajar, sedangkan tanpa memperdulikan proses belajarnya, si anak dituntut harus 100% bisa membaca. Yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Jawabannya yaitu yang pertama, selalu melakukan evaluasi terhadap afeksi anak. Yang kedua, harus memahami metode dan kurikulum Bimba. Yang ketiga, melakukan pendekatan sesuai dengan karakter dan kesukaan anak. Yang keempat, berikan kegiatan bermain sambil belajar sesuai dengan kemampuan anak. Yang kelima, jangan pernah minta dihargai oleh anak. Yang ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Jawabannya, anak akan merasa belajar itu adalah hal yang menyenangkan, tidak membosankan. Belajar adalah hal yang ditunggu-tunggu dan anak pun tidak akan merasa terpaksa dan mau mengulang kembali pelajaran dengan sendirinya, dan anak akan lebih dekat dengan motivatornya. Yang kedelapan, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Jawabannya yaitu jika kita masih menerapkan classical system, akan berdampak bahwa belajar itu hal yang membosankan. Anak akan merasa terpaksa belajar dan tidak mau lagi mengulang pelajaran di rumah bersama orang tua, dan akan mengakibatkan malas untuk belajar. Poin yang B, metode variation skill. Soal pertama, apa pengertian variation skill? Yaitu suatu kemampuan yang harus atau wajib dimiliki oleh seorang motivator untuk dapat memvariasikan aspek-aspek di dalam belajar agar anak tidak merasa bosan jika melakukan suatu kegiatan. Yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Jawabannya yaitu karena anak-anak memiliki rentang konsentrasi yang pendek, sangat mudah teralihkan konsentrasinya, dan juga anak cepat bosan, sehingga harus divariasikan aspek-aspek di dalam belajar. Soal ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Yaitu agar anak
tidak cepat merasa bosan, bahkan anak akan semakin tertarik, semangat dan tambah antusias dalam bermain sambil belajar di Bimba. Yang keempat, sebutkan 3 aspek belajar, yaitu kemampuan afektif, kemampuan kognitif, dan kemampuan psikomotorik. Yang kelima, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif, yaitu seperti membaca dan matematika. Yang keenam, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif, yaitu seperti berdialog, bernyanyi, bercerita, berdongeng, dan permainan. Yang ketujuh, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik, yaitu jawabannya mewarnai dan melukis untuk melatih otak atau akalnya si anak. Yang kedelapan, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar, yaitu kegiatan divariasikan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, yaitu seperti berdialog, matematika, bernyanyi, membaca, menulis, dan menghadiri kegiatan yang berada dalam menghindari kegiatan yang berada dalam satu aspek secara berturut-turut, kecuali jika anak terlihat senang melakukan kegiatannya. Poin yang C, soalnya yaitu teori dasar dalam psikologi pendidikan. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? Jawabannya yaitu ada 2 dasar hukum di Bimba, yaitu 1, hak anak, dan yang kedua adalah teori belajar dalam psikologi pendidikan. Di dalam teori belajar psikologi pendidikan ada 3 metode, yaitu the law of effect, the law of exercise, dan the law of radiance. Di mana the law of effect atau hukum sebab akibat, di mana di saat kita memberikan kegiatan kepada anak, di mana prosesnya secara menyenangkan, akibatnya si anak mau mengulang kembali kegiatan yang dilakukan saat di kelas atau saat distance learning tanpa adanya paksaan dari siapapun. Inilah yang disebut the law of effect. Yang kedua, apa yang dimaksud the law of exercise? Jawabannya adalah saat si anak sudah menyukai kegiatan tersebut atau kegiatan yang kita berikan, anak pasti ingin mengulang terus-menerus sehingga anak akan menjadi sering berlatih. Saat si anak sudah sering berlatih, kemudian anak akan semakin mampu dan terampil atau maka kemampuannya akan meningkat. Maka hal inilah yang disebut the law of exercise. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of radiance atau hukum kesiapan? Yaitu saat si anak kemampuannya sudah terampil atau meningkat, anak akan semakin siap. Jika anak semakin siap, maka tumbuhlah minat kuadrat atau minat yang menggelora atau minat yang senantiasa belajar, sehingga anak diharapkan menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat yang berdampak sukses di kemudian hari. Sekian jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.